Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurfadila dari jurusan Ilmu Pemerintahan semester 6 Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Nah, pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas dengan mata kuliah Pembangunan Masyarakat Desa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program apa saja sih yang kita harus lakukan untuk membangun desa. Kemudian yang kedua, langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam membangun desa. Kemudian yang ketiga, indikator apa saja yang harus kita desa bisa dikatakan maju. Nah, program apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk membangun desa? Tentu saja yang pertama kita harus memperhatikan bagaimana pembangunan, pemeliharaan, serta tata kelola dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di desa. Kemudian yang kedua, langkah-langkah apa saja sih yang harus kita lakukan untuk membangun desa yang maju? Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa sih potensi yang ada di desa tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui apa potensi yang ada di dalam desa tersebut, kemudian kita harus bisa berpikir bagaimana agar potensi ini bisa bermanfaat untuk desa. Kemudian yang kedua, kita harus bisa mengedukasi warga masyarakat untuk bagaimana bisa mengelola potensi desa yang dibutuhkan, yang didapatkan. Misalnya saja kita di suatu desa memiliki keindahan alam yang sangat cantik, ya kita harus berpikir bagaimana bisa menjadikan tempat ini sebagai wisata. Nah, pada saat itu kita harus bisa, setelah kita mengetahui bahwa potensi desa kita yaitu wisata, maka kita mengajarkan atau mengedukasi kepada masyarakat seperti melakukan seminar, training, pelatihan, atau bagaimana cara mengelola taman wisata tersebut. Setelah kita mengadakan edukasi kepada masyarakat seperti pelatihan, cara marketing, nah jangan lupa pula kita ikutkan para kaum milenial yang ada di desa tersebut agar kita bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada kaum muda, dan kita bisa memberdayakan masyarakat yang ada di desa dan bisa mensejahterakan kehidupan penduduk yang ada di desa. Kemudian langkah ketiga, setelah kita mengedukasi warga yang ada di desa, nah kita harus menggunakan media mainstream, di mana media ini kita gunakan sebagai media promosi potensi desa yang kita miliki, seperti tadi contohnya wisata yang indah, maka kita harus promosi di media sosial. Nah, karena pada zaman sekarang ini semua apapun yang kita lakukan, apapun yang kita butuhkan, semuanya ada di Google atau ada di internet. Karena pada saat ini kita di era digitalisasi, di mana semua apapun yang kita kerjakan itu harus didigitalisasi, seperti contohnya proses pembelajaran seperti ini. Maka dengan media yang mainstream kita bisa mempromosikan wisata yang ada di desa kita, sehingga pendapatan desa kita bertambah dan masyarakat juga dapat diberdayakan dan bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, indikator apa saja sih yang bisa kita katakan sebagai desa maju? Nah, indikator yang pertama yaitu infrastruktur yang baik atau yang memadai, di mana seperti jalan yang ada di desa itu sudah baik, rumah-rumah warga, jembatan, semuanya terpenuhi. Kemudian indikator yang kedua yaitu fasilitas umum yang memadai, di mana ada sarana kesehatan, pendidikan yang baik di desa tersebut. Kemudian indikator yang ketiga adalah akses informasi, di mana
di desa tersebut sudah bisa mendapatkan informasi dengan mudah, seperti jaringan internet yang baik, yang bagus, sehingga supaya masyarakat juga bisa mengikuti perkembangan zaman. Kemudian indikator yang keempat adalah memiliki sumber daya manusia yang unggul, di mana jika banyak sumber daya manusia yang unggul di suatu desa, maka desa tersebut akan maju karena banyaknya pemikiran-pemikiran dan inovasi-inovasi yang ada untuk desa tersebut. Dan indikator yang kelima yaitu pendapatan masyarakat, di mana jika pendapatan masyarakat yang ada di desa sudah jauh dari di bawah rata-rata, maka bisa dikatakan bahwa masyarakat di desa tersebut sudah maju, atau bisa dikatakan bahwa desa tersebut sudah maju. Ya, mungkin itulah yang sempat saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan kepada teman-teman. Bila ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.